Sebenarnya siapa sih yang nggak pengen tinggal di wilayah yang nyaman, nggak macet, nggak ada polusi, nggak bikin stres, pasti cita-cita dan keinginan kita semua ya. Nah, Economist Intelligence Unit yang merupakan sayap bisnis dari Economist Group kembali merilis kota-kota mana saja di dunia yang jadi tempat ternyaman untuk tinggal dan yang paling tidak nyaman untuk ditinggali. Saya akan tunjukkan dulu 10 kota yang paling nyaman untuk ditinggali di dunia. Siapa tahu ya kita manifest bisa tinggal di salah satu kota ini ya. Jadi ini adalah 10 urutan negara-negara atau kota-kota mulai dari Vienna, lalu ada Copenhagen, Melbourne, Sydney, Vancouver, Zurich, Calgary, Jenewa, Toronto dan juga Osaka. Ini Vienna dianggap sebagai juara satu kota ternyaman karena dianggap memiliki kombinasi terbaik mulai dari stabilitas kotanya, lalu ada budaya, hiburan, infrastruktur, edukasi hingga kesehatan. Jadi itu adalah faktor-faktor yang dilihat saat survei ini dibuat. Jadi kalau kita lihat dari 10 kota yang ternyaman ini, terbanyak adalah kota-kota di Kanada. Ada 3, mereka masuk sebagai 10 besar. Lalu ada 2 kota di Swiss dan Asia hanya diwakili oleh 1 kota saja, yaitu Jepang, yaitu Osaka. Bahkan bukan ibu kotanya ya, tapi Osaka yang masuk sebagai 10 besar kota ternyaman di dunia. Tapi di sisi lain ada juga nih kota-kota yang mendapat penilaian sebagai kota terburuk untuk ditinggali atau kota yang paling tidak nyaman untuk ditinggali. Kita lihat daftarnya saudara. Ini adalah 10 kota paling tidak nyaman untuk ditinggali. Ada Dula di Kamerun, ada Kiev yang sekarang masih perang, lalu ada Harare, Dhaka, Port Moresby, ada Karachi Pakistan, Lagos, Algiers di Algeria, Tripoli dan yang nomor paling bontot sebagai kota yang paling tidak nyaman ditinggali untuk di dunia adalah Damaskus di Suriah. Nah, kebanyakan dari kota-kota yang mendapat nilai terburuk atau menjadi kota yang paling tidak nyaman untuk ditinggali ini karena penilaiannya semuanya buruk. Mulai dari pendidikannya, lalu kesehatan, dan tentunya yang nilainya paling rendah adalah soal stabilitas di kota tersebut. Ini jadi masuk akal karena kalau kita lihat kotanya nih ya, ada Kiev, lalu ada juga Tripoli, ada Damaskus. Mereka ini adalah kota-kota yang sampai saat ini kotanya atau negaranya masih didera perang berkepanjangan. Tidak hanya soal perang, tidak hanya soal stabilitas. Ada 2 kota nih yaitu Lagos, ini nomor 7 dan juga Algiers di Algeria yang nomor 8. Seharusnya di catatan survei ini bisa membaik karena mereka sebenarnya lagi mendapat keuntungan dari harga energi yang naik. Karena keduanya negara ini memiliki cadangan minyak, cadangan energi yang cukup besar. Tapi ternyata tidak mampu memperbaiki kualitas hidup warganya. Karena di 2 kota ini dan di 2 negara ini tingkat korupsinya sangat tinggi sehingga dampak dari kenaikan harga energi tersebut tidak bisa membuat warganya menjadi nyaman untuk tinggal di sana. Nah pertanyaannya nih, gimana nih Indonesia? Ada nggak sih kota-kota di Indonesia yang masuk dalam ranking 173 ini? Kita lihat ya. Jadi Jakarta, ibu kota Indonesia, ternyata ada di sini saudara. Di 2023 posisinya saat ini ada di 139 dari total 173 kota yang disurvei. Agak bontot ya sebenarnya ya, masih seratusan bahkan hampir 139 gitu. Nah tapi ada catatan nih untuk Jakarta. Jadi Jakarta ini masuk dalam kota-kota yang kenaikannya cukup tinggi atau ada perbaikan dari tahun 2022 ke 2023. Ini adalah 5 kota yang kenaikan rankingnya paling tinggi. Ada Wellington di New Zealand dengan kenaikan yang tadinya di ranking 58 menjadi ranking 23, artinya naik 35 peringkat. Lalu ada Auckland yang sama-sama di Selandia Baru naik 25 peringkat tahun ini menjadi nomor 10. Lalu Hanoi di Vietnam naik 20 peringkat, saat ini posisinya di 129 bahkan lebih atas ya daripada Jakarta, Hanoi Vietnam dan juga Kuala Lumpur Malaysia naik ke posisi 94 dari yang tadinya di posisi 113, berarti ada kenaikan 19 peringkat. Nah jadi tapi kalau kita lihat sebenarnya ya dari urutan tadi kita sudah sampaikan kota yang paling nyaman, yang paling tidak nyaman. Saya bilang kalau ada uang ada barang gitu. Jadi kota-kota yang paling nyaman ditinggali ini sudah pasti jaminan biaya hidupnya sangat tinggi. Nah semakin
turun rankingnya, biaya hidupnya juga cenderung lebih murah gitu. Di Jakarta misalnya, kita masih bisa dapat makan 15.000, dapat ayam, nasi sama sayur. Coba Anda pergi ke Wellington, apakah bisa mendapatkan makan dengan 15.000? Kira-kira itu gambarannya. Nah, dari kota-kota ternyaman tadi, ada beberapa kota yang juga dinilai sebagai kota dengan work life balance terbaik. Jadi kehidupan kerjanya dengan kehidupan sosialnya itu seimbang. Nah, kita lihat ya. Jadi ini adalah 5 kota yang merupakan kota dengan work life balance terbaik. Nah, ini sementara di saat yang sama ada survei yaitu negara-negara terkompetitif. Jadi kalau Anda lihat nih ya perbandingannya, negara-negara yang memiliki work-life balance terbaik ini juga ternyata masuk dalam negara terkompetitif dalam hal ekonomi. Ada Denmark, lalu juga ada Swedia. Sama di sini saudara, ada Denmark, ada juga Swedia. Jadi mungkin ini gambaran ya buat Anda atau kita ya, budak-budak korporat. Jadi kalau kerja keras bak kuda belum tentu membuat Anda bisa jadi kompetitif. Karena mereka yang work-life balance-nya terbaik di dunia aja ternyata bisa masuk ke dalam 5 besar negara terkompetitif di dunia. Jadi mungkin kita harus mulai seimbang ya sekarang kerjanya ya. Supaya seperti Denmark atau Finlandia, Swedia, Norwegia dan juga Auckland, New Zealand. Kembali manifest siapa tahu bisa kerja di salah satu kota di negara ini. Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kita lanjutkan usai jeda dengan informasi kesiapan Jakarta International.